Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai lemes nih anak-anak ibu, soleh-soleha. Bilang lagi yuk, ayo nih. Emang sih kita nih kan ceritanya dapat kelas udah sore ya, udah beberapa guru-guru tadi datang ya nak ya. Kelas kamu, iya kita dapatnya yang sore karena sekolah kita lagi renovasi. Jadi kita Zoom-nya juga ikut yang sore nih. Yang semangat belajarnya dan ayo. Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, soleh-soleha. Udah capek banget ya dari pagi, Ibu juga tahu banget gitu. Alhamdulillah Ibu bisa ketemu kalian kembali. Ini mukanya udah pada semok-semok nih. 2 minggu ya kita nggak ketemu ya. Ada yang mudik? Ada anak ibu yang mudik? Ada Bu, saya Bu. Alhamdulillah. Kalau kami guru nggak boleh pergi keluar kota, hanya di Jakarta. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali, walaupun tidak bisa tatap muka, tapi seenggak-enggaknya ibu bisa melihat muka-muka kalian, walaupun sudah tidak ceria lagi ya. Maksudnya sudah sore pembelajaran kita, tapi kita harus tetap semangat. Minal aizin wal faizin, sebelumnya mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali. Amin. Biar semangat, ice breaking aja ya, tangannya dilenturkan gitu. Yuk. Ke depan. Oke, punya tangan enggak? Ke depan dulu. Yuk. Masih ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. Berarti keteknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik dikit. Alhamdulillah. Lumayan ya, agak sedikit mengurangi, ibu juga sama. Benar-benar. Kita harus lumayan semangat. Oke. Tadi pagi kalian sudah ibu cek saya pagi kan kalian udah absen dan sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuhnya ada beberapa anak perempuan yang absen ya, tidak sholat subuh. Tapi yang lainnya alhamdulillah. Lalu sholat duhanya juga tadi ada foto-foto kalian. Ada foto-foto kalian tadi sholat duha, alhamdulillah gitu ya. Jadi walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, tapi tetap ibadah kita jalankan ya nak ya. Oke, nah PSBB kita semangat. Ibu ingin kalian menyanyikan Hari Merdeka. Hari Merdeka itu yang apa sih awalnya? 17 Agustus. Oke, 17 Agustus. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kita bangsa. Marilah kita bangsa Indonesia. Merdeka. Kalau nyanyikan dengan ini berarti jiwa nasionalisme kita akan tumbuh ya. Kenapa Ibu menyanyikan Indonesia Raya? Karena sekarang Ibu akan mengupas atau mempelajari tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Jadi kalau kilas balik tema sebelumnya kita membahas tentang penjajahan di daerah-daerah di Indonesia. Daerah-daerah kita mana saja yang sudah yang dijajah oleh orang lain atau dijajah oleh bangsa lain. Oke, mulai dari Denik. Nik, mana aja yang pernah dijajah daerah-daerah kita? Bandung. Surabaya, Bu. Provinsinya, nak? Surabaya. Surabaya, oke.
Erik. Erik. Bu. Oke, ada? Iya, Bu. Erik. Oh, Erik. Oh, Erik iya, ke Bu. toilet kali, Bu. Kok toilet ya? Iya, ya. Andriani, negara mana yang pernah menjajah kita? Malaka, Bu. Oke, Dwi. Yang pernah kita pelajari sebelumnya? Dwi ke toilet tadi, Bu, izin. Dwi juga Bu, ke saya toilet. izin juga, Bu, Oh, ke juga toilet, Bu. begitu ya? Kebelet, Bu. Iya, tapi tadi hadir semua ya. Alhamdulillah hadir Hadir, semua. Bu. Oke. Ini kita belum baca doa nih, Nak ya. Ini hanya ke belakang dulu sebelumnya. Oke. Yuk, kita tadi kilas balik sebentar untuk mempelajari penjajahan yang pernah datang ke Indonesia. Sebelumnya kita baca doa dulu. Agus, ketua kelas, kita bacakan doa dulu ya sebelum kita belajar. Siap, Bu. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran kita bisa bermanfaat ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, karena kita belajar tentang penjajahan nih yang lagi viral saat ini tentang, kalian sudah pernah kan mendengar, maksudnya negara kita pernah dijajah berapa tahun yang lalu ya? Negara kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, atau terakhir kali kita dijajah, atau berapa tahun yang lalu kita dijajah? 75 bukan, Bu. Bagaimana, Devi? 75 bukan, Bu. Oke, benar nggak teman-teman yang lain? 75 Ya, tahun yang lalu ya kita dijajah. Itu rasanya dijajah itu alhamdulillah kita tidak mengalami ya gitu. Jadi para pahlawan kita yang mengalami, namun sekarang kita tetap melanjutkan perjuangan mereka. Nah, penjajahan sekarang sedang viral. Negara ini benderanya. Ini yang benar hitamnya di atas atau hijaunya di atas nih, Nak? Kalian sekarang viral sedang ada negara yang sedang mengalami penindasan? Ya. Negara apa ini? Palestina, Bu. Palestina. Benar nggak nih? Benderanya atas hitam, bawah hijau atau begini, Ibu? Begini ya? Kayaknya hijau. Hijau di atas atau hitam di bawah? Ayo. Tapi beda ya. Hijau di atas atau hitam di bawah? Palestina. Bener, Bu. Hitamnya di atas, Bu. Oke. Hitamnya di atas. Oke, nanti yang bisa menjawab, Ibu selalu kasih reward. Rewardnya ini kue lebaran nih. Ibu punya kue lebaran, jadi yang dapat reward, yang bisa menjawab Ibu kasih 1 poin kue lebaran. Kenapa? 1 toples, Bu. Kan satu-satu anak. Nah, nanti ini dijadikan uang nih ceritanya. Kalau dapat satu poin ini, 1 kue ini 5.000. Nanti kan kalian belum ke rumah Ibu kan? Nah, nanti kita dari Ibu ya. Ntar Ibu catat yang mana yang dapat berapa biji dikalikan 1 kue 5.000. Oke. Ibu minta tolong dong, Denik. Oh, Denik masih di kamar mandi. Dwi, coba ceritakan yang kamu tahu tentang Palestina. Tentang penjajahan sebelum kita masuk materi kita. Palestina ini bagaimana sih, negara yang seperti apa? Wah, Palestina itu banyak sejarahnya dari zaman para nabi ya, Bu. Sedih Intinya aja melihat beritanya hari ini. Ya. Apa yang terbuka dari situ? Yang saya tahu Palestina itu tadinya sebuah negara tapi dikuasai oleh Israel ya. Jadi saya baca kemarin tahun 1929 gara-gara 1 orang saja diizinkan masuk oleh tentara Palestina, akhirnya dia menginvasi negara Palestina berubah menjadi negara Israel. Oke, sip, alhamdulillah. Ya, tepuk tangannya dong, aplaus untuk teman-teman kalian. Luar biasa memberikan masukan ya. Sebenarnya bukan ini. Kita belajar dari negara lain yang kita alami, yang kita lihat bahwa yang mengalami penjajahan itu enak nggak sih penjajahan itu sebenarnya?
Gak enak, Bu. Sangat tidak enak ya, terjajah, kita tidak bisa belajar, tidak bisa beribadah seperti itu. Ya, yang Ibu ingin bahas sekarang adalah tentang peristiwa kedatangan bangsa Belanda atau bangsa Eropa. Bentar ya, Ibu tampilkan dulu. Sudah tampak, Nak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi bahan ajar kita tentang peristiwa dalam kehidupan. Jadi tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya tentang penjajahan di daerah-daerah itu tema 6, subtema 3. Oke, ini kita ada pelajaran IPS KD 3.4 dan KD 4.4. Terlihat sayang? Terlihat, Bu. Nak? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Ya, Terlihat, Bu. tujuan. Ya, alhamdulillah. Ini udah Ibu perbesar. Tujuan pembelajaran kita. Dengan kita membaca teks, nanti akan Ibu berikan teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, maka peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Apa sih latar belakang mereka mau datang ke negara kita ya? Yang kedua, dengan membuat peta pikiran atau mind map, kalian dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, selain kita tahu tujuannya ya, Nak ya, kita juga ambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Nah, makanya Ibu satukan atau Ibu bayangkan dengan keadaan Palestina yang sedang terjajah saat ini. Kita ambil hikmahnya. Apa hikmah yang muncul dari peristiwa Palestina ini, Nak? Yang pertama, akan muncul apa itu? Akan muncul jiwa simpatik ya. Muncul jiwa simpatik kita gitu akan penderitaan orang lain. Walaupun kita tidak mengalami penjajahan zaman kita di Indonesia, insya Allah jangan sampai ya kita ke depannya. Tapi dari rasa simpatik itu, empati, apa yang akan kamu lakukan nantinya? Dari pembelajaran ini, kalian akan merasakan penderitaan orang lain yang terjajah. Lalu, apa hal kecil? Mungkin kita tidak bisa datang ke tempat mereka gitu ya, tapi kita bisa berempati dengan memberikan sedikit lah dana atau keuangan yang kita miliki, ya membantu mereka, hikmahnya. Sedikit kalian punya uang THR 50.000 Bu, nggak masalah 20.000 Bu gitu. Itu jiwa empati kita kepada orang lain gitu ya. Dari inilah inti tujuan pembelajaran, kecuali kalian ingin mengetahui kedatangan bangsa Eropa, tapi juga punya jiwa empati kepada orang lain. Eropa itu salah satunya Ibu suka ngeluarin bendera nih. Eropa itu ya negara yang apa sih? Nah, Eropa itu wilayah apa aja sih? Jadi Eropa itu kan suatu wilayah ya. Tapi negaranya di dalamnya ada apa aja tuh, Nak? 1. Dwi lagi nih. Agus sudah datang belum? Belum datang ya, Agus? Belum datang. Devi deh. Iya, Bu. Ya, oke. Eropa itu negara yang mana aja sih yang termasuk negara Eropa? Contohnya negara Eropa. Nih, benderanya lagi nih. Merah atau biru di atasnya? Oke. Yang aku Negara tahu, Eropa. Bu, di yang Eropa kamu tahu. itu ada Inggris ya, Bu ya. Inggris ya, benar. Apalagi? Belanda. Belanda. Rusia. Rusia. Oke. Bintani. Apalagi Norwegia. Oke, itu banyak ya. Bintani. Iya, Yang berkaitan dengan penjajahan di negara kita. Kalau yang berkaitan dengan kita, Bu, Belanda, Bu. Masuk Belanda, Jepang. Belanda. Benar. Jepang kan masuk ke Asia ya, Bu. Ya. Iya, itu negara-negara Ada. Eropa itu ya semuanya. Iya, Bu. Kenapa, Nak? Oke. Jadi, nih. Ibu ada gambar apa nih depan mata kalian? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Masak, Apa ya? saya suka masak pakai rempah-rempah, Bu. Nah, ini adalah kekayaan Indonesia yang luar biasa, Nak. Ini ada warna-warni nih, warna apa aja nih kalau menurut kalian? Ada warna merah, ya, Ada hijau. ada hijau. Nah, ini yang kita pakai, ibu kalian masak untuk masak kemarin Lebaran nih. Masak apa aja tuh? Contohnya untuk rempah-rempah. Kenapa? Rendang, opor. Terus apa lagi? Opor. Ayam. Itu semuanya yang kita makan Lebaran ya sampai naik kolesterol, penyakit tadi gitu ya. Nah, ini semuanya kita miliki. Luar biasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita punya ini. Kenapa Ibu menghadirkan gambar rempah-rempah di sini, Nak?
Ternyata salah satunya ada gambar cengkeh. Pakai merah-merah. Kelihatan nggak, Nina? Kelihatan nggak, sayang? Kelihatan ya? Terlihat, Ini Bu. ada gambar apa ini kalau menurut kalian? Cengkeh, Bu. Cengkeh ya, pernah lihat gambar cengkeh ini gak? Maksudnya, Ibu sih maunya kalian melihat, memegang langsung gitu. Nanti suatu saat kita hadirkan langsung ya. Waktu makan nastar, Bu. Oh iya bener, makan nastar ada ya di atasnya itu biar ya, cakep, Bu, Dewi. tapi wangi-wangi Oke. gitu. Ya, rempah-rempah itu begitu melimpah di bumi Indonesia, nak. Banyak sekali ragamnya ya. Jadi bukan hanya cengkeh saja, jadi macam-macam. Nah, rempah-rempah itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi selain untuk kita, bangsa-bangsa Eropa juga ingin menguasai perdagangan tersebut. Oke, tadi pada udah pulang nggak sih dari kamar mandi? Satu, Ahmad ada? Amat. Oh, mau Ada, Bu. ada. Tolong dong jawab nih. Mengapa sih bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah dari bahasa kita? Pengen apa sih dia? Dapat nih satu Mengeksploitasi, ini. Bu. Dia mengeksploitasi kekayaan alam kita Indonesia. Mengeksploitasi Iya, kekayaan alam kita. membayar murah rempah-rempah, kalau bisa memonopoli semua untuk keuntungan dia, untuk kas VOC di Belanda. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong jawabannya. Jauh juga ya sebenarnya. Ibu maunya sederhana aja. Nanti ada jawabannya. Kedua, Denik belum pulang ya dari kamar mandi. Denik. Kalau enggak, Erik deh. Erik, ganteng. Denik udah ada. Denik udah ada. Ya deh. Kedua, seberapa tinggi sih nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Tingginya Sangat mahal, Bu. Karena di sana tidak. Oke, benar ya. Tapi nanti kita lihat jawabannya. Yuk. Ketiga, Andriani, apa ya hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Kenapa penjajah itu datang ke Indonesia gara-gara rempah-rempah gitu? Ayo, Andriani. Mengambil rempah-rempah dan menjualnya di negaranya, Bu. Oke, tepuk tangan dong, Nak. 3 soal, aplaus. Baru apa namanya? Baru pengantar ya awal ya. Oke, kita baca. Ini jawabannya. Kelihatan nggak, Nak? Ya. Tadi yang nomor 1, Denik ya. Denik, baca Denik. Bener nggak jawaban kamu? Mengapa? Ya, baca Denik. Saya nomor 2, Bu, tadi, Bu. Oh, oke. Berarti nomor 1 tadi. Nomor 1 Ahmad tadi. Oh, ya Ahmad. Saya, Bu. Baca. Ya, mengapa bangsa Eropa berhasrat monopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada itu sangat tinggi. Oke, bener gak ya tadi Ahmad artinya ya? Iya. Ya oke lah, berhubungan juga. Nih Ibu kasih 1 nastar ya, bukan nastar sih, ini kue semprit. Kamu kalau ke rumah Ibu, kamu bilang aja dikalikan 5.000 nih dapat THR. Oke, yang kedua Denis, baca Denis. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Oke, sip. Bener gak jawaban kamu tadi, Nak? Betul, Bu. Sangat tinggi. Oke, Denis, maaf. Denis dapat 1 kue dari kali 5.000. Oke, yang terakhir tadi. Sip, terakhir tadi. Erik ya? Bu. Tadi terakhir yang jawaban nomor 3 apa ya? Siapa yang ngejawab? Saya, Bu. Oke, jawab, Nak. Baca, Nak, jawabannya. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Iya, jawaban kamu bagaimana tadi, Nak? Nggak tahu, Bu. Betul nggak, Bu? Ya, tapi agak kurang dikit ya. Jadi intinya negara Turki yang sebagai tempat Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah mulai jatuh sehingga mereka orang Eropa menjelajah negara-negara lain. Tapi nggak apa-apa sih, tetap THR Ibu kasih. Oke ya, untuk jawabannya terima kasih. Kita lanjutkan. Ini. Oke. Tadi mengenai cengkeh. Yuk, tolong dibaca
Bintani, tahukah kamu hubungan cengkeh dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, Bu. Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, itu salah satunya ya, Nak ya. Tadi tujuan kita apa sih apa namanya latar belakang penjajahan Eropa datang ke Indonesia. Lanjut. Oke. Selain tadi tentang masalah cengkeh dan rempah-rempah, ada peristiwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi satu sudah kalian bacakan. Oke, kita bacakan lagi ya. Ini adanya, maaf. Terlihat, sayang? Tolong dibacakan. Terlihat, Nak? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke, nih. Faktor pendorong penjelajahan samudra. Ini kita simpulkan ada 4. Pertama, oke, tolong Dede bacakan yang pertama. Kenapa sih penjelajahan samudra atau orang Eropa datang ke Indonesia? 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Ya, tolong dibaca, Nak. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Iya. Kedua, yang B. Siapa ya? Dina. Ayo, Din. Oke. Baca yang B. Oke. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Iya. Oke, jadi yang kedua adalah gospel ya, ternyata menyebarkan agama. Selain tujuannya tadi yang pertama adalah gold. Yang C, tolong Andriani. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Iya, glory ketiga. Mereka punya niat yang lain. Yang keempat, tolong dibacakan kembali Bintani. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi apa? Mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya, Bu. Iya, itu ya. Jadi ada ilmu pengetahuan. Oke, kita tanya jawab kembali untuk sesi ini. Semua materi LKPD nanti akan Ibu jelaskan. LKPD dan materi ajar sudah Ibu berikan ya di grup. Jadi kalian tinggal baca. Jadi kita sini tanya jawab agar lebih lebih memantapkan nanti kalian dalam mengerjakan LKPD. Oke, 1. Siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ulang lagi dari Denik. Siapa bangsa Barat, Denik? Siapa sih bangsa Barat itu? Saya, Bu, saya. Dwi, Bu. Oke. Dwi ya, oke. Siapa bangsa Barat itu, Dwi? Bangsa Eropa, Bu. Bangsa Eropa, oke. Sip, dapatlah. Dwi udah berapa tadi ya kue sempritnya? Nggak tahu, Bu. Tadi 1, sekarang 2. Mau tambahin 4 nggak apa-apa, Bu. Boleh, kalau jawaban kamu benar. Kedua, apa sih faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang menjajah Indonesia, Nak? Adanya rempah-rempah, Bu. Bagus. Kenapa? Adanya rempah-rempah. Mencari rempah-rempah salah satunya. Oke, itu Dina. Dapat lagi 1 kue. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan ke samudra? Ini kayaknya tahun nih. Ada yang tahu?
Tahunnya lupa, Bu. Tapi pas Turkinya jatuh, Bu, seingat saya. Oke, ya, Turkinya jatuh ya. Tadi ada bacaan ya, kalau tadi kalian benar-benar teliti. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Keempat, di mana sih bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Satu ya. Ada yang tahu? Banten bukan, Bu? Ya, oke. Nanti kita lihat jawabannya yang bisa dijawab. Banten, itu tampung dulu ya. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Nih tadi nih. Mengapa, Nak? Mereka melakukan penjajahan samudra? Untuk mencari apa? Dede? Untuk mencari? Rempah-rempah, Bu. Oke, salah satunya itu ya. Dan bagaimana sih kalau kondisi rakyat yang terjajah, Nak? Nah, ini ada jawabannya. Menderita, Bu. Menderita, mengalami derita. Oke. Ya, nih dari jawaban tadi kalian ya, Nak ya, bahwa satu, yang datang, siapakah bangsa Barat itu? Adalah bangsa Eropa. Oke, tadi benar tuh jawabannya, Denik ya. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Ternyata yang melatar belakangnya adalah menguasai samudra. Ya, tadi benar Konstantinopel ya melakukan penjajahan samudra sejak Konstantinopel turun itu di tahun 1511. Keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat? Di Tidore dan Maluku. Ya, pertama kali di sana ya, Nak. Dan yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Untuk mencari kekayaan, gold, menyebarkan agama, gospel, mencari kejayaan, glory, dan perkembangan iptek. Perkembangan iptek itu ternyata yang 4 tadi. Bagaimana kondisi rakyat mengalami penjajahan? Mengalami penderitaan. Oke. Kita hapus dulu ya, tutup dulu. Itu apa namanya? Sedikit tentang penjajahan Eropa ke Indonesia. Ibu ada ininya sih, ada videonya sedikit nih tentang Belanda yang datang ke kita. Terlihat, Nak? Terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum lihat ya, Nak? Sudah? Sudah terlihat, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Belum ya? Tadi di Ibu sih. Oh, oke, ini katanya tidak bisa. Can share. Oke, coba sekali lagi ya, Ibu coba dulu. Sedikit ini tentang sekilas tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang ada yang spesial buat kamu. Ini dia, Deniora Phone. Kelihatan, Nak? Iya, Danang. Dan itulah kanan di beberapa daerah. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika. Ya. beriklim dingin. Rempah-rempah Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul ya, kan, salah Ibu? satunya. Betul, Lula. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang.
Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, itu setelah pas rombongan Maluku. pertama, Belanda Lalu datang mereka lagi datang untuk kedua kembali. kalinya pada tahun 1598 di Banten. Ya, di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck. Ya, Disusul jadi sebelum oleh di armada Banten mereka ke pimpinannya Maluku yaitu Van Eyck. 1511. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Ya. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Wah, banyak banget ya. Iya, Pipong. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, VOC. pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost Mungkin agak Ibu cepatkan dikit ya, Persatuan Nak, ya. Dagang Hindia Timur. Ya. Para pesaing. Oh, betul tuh. VOC. C untuk Lalu membuat ini perjanjian dengan mereka raja-raja, ada perjanjian menyatakan dengan perang dan raja-raja. mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan Kan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. Pegawai. Tak hanya Oke. boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah Yang ditentukan. rendah ini Diangkat sebagai Gubernur politiknya Jenderal VOC yang VOC. pertama dan berpusat di Ambon. Ya, mereka sudah Setelahnya, Jan Pieter berkeliling Jonkun Indonesia akhirnya. diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan pusat 11. Alasan pemindahan kantor VOC ke lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Ya. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan bangsa Indonesia. Ibu agak cepat saja ya. Akibatnya, timbul perlawanan di mana-mana. Politik adu domba. VOC melakukan politik adu domba. Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan ini yang paling parah berselisih dengan Belanda ya. syarat kerajaan Politik tersebut adu domba harus tunduk Belanda. keadaan keuangan VOC memburuk sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Nah, akhirnya Akibat VOC sempat pada tanggal 31 Desember akhirnya 1709 VOC dibubarkan seperti itu. Maaf. Ibu stop dulu. Oke. Ya, itu inti dari penjajahan Belanda ke Indonesia. Bisa kita simpulkan? Oke, tolong Bintani. Jangan Bintani deh, Bintani lagi dari tadi ya. Dina, coba simpulkan pelajaran kita dari awal. Dua tujuan kita ya. Pertama, kita ingin mempelajari tentang datangnya penjajahan Eropa ke Indonesia, latar belakangnya. Dan yang kedua, nanti kita akan membuat mind map atau peta konsep gitu. Coba tolong kamu simpulkan, Nak. Oke, yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah tujuan yang utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Ya, benar. Ya, rempah. Lalu, Andriani tambahan, kecuali rempah-rempah, setelah itu dia ada lagi keinginan lain. Apa tuh namanya? 3G, Bu, 3G, mencari 3G, kejayaan, gold, glory, gospel. Oke, satu lagi, ada lagi perkembangan lain. Agus, satu lagi. Dia ingin apa lagi tuh kecuali 3G? Iptek, Bu, perkembangan iptek. Iya, dia juga mengembangkan itu. Jadi iptek itu sudah lama ya, Naya, dari negara-negara Eropa itu sudah lama ingin mengembangkan iptek. Oke. Itu simpulan dari kalian ya. Jadi Ibu menguatkan kembali bahwa penjajahan Eropa datang ke Indonesia intinya satu, mereka ingin mencari rempah-rempah itu aja. Ternyata mereka setelah Turki jatuh, mereka mendapatkan wilayah lain yang luar biasa kekayaannya dan sampailah mereka ke Indonesia. Setelah mereka mendapatkan yang nilai rempah-rempah itu seperti sama kayak emas, ternyata mereka punya yang lain, gold, gospel, glory, dan pengembangan IT seperti itu. Nah, apa namanya tugas kalian di LKPD ini Ibu sudah siapkan tugas kalian nih, ada di LKPD yang udah Ibu share ya, Nak. Tampak sayang? Kelihatan, Nak? Iya, Bu. Ya, 1 menit lagi ya. Jadi nanti kalian, Ibu harapkan membuat yang tadi, ini Ibu ada tugas nih,
sebenarnya berkelompok, tapi kalau menurut Ibu ini bisa masing-masing aja dari materi yang tadi Ibu berikan. Kalian coba buat apa sih kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tahun kedatangannya, tempatnya, tujuannya, ya. Ini ada di LKPD semua, Ibu share di grup. Kedatangan Spanyol dan kedatangan Belanda. Lalu tolong kalian bikin menjadi mind map masing-masing itu sehingga kita belajarnya mudah. Ini contohnya, ya. Maaf. Ini contohnya mind mapnya seperti ini. Dan ini kalian kumpulkan minggu depan ya, Nak. Mind map ini dikerjakan di kertas karton, diwarnai, dan hasilnya difoto. Ini semua sudah ada di LKPD kalian. Lalu untuk pengayaannya, setelah tadi kalian Ibu kasihkan video, ini ada kertas-kertas kecil, gambar-gambar kecil nih. Tolong kalian buat atau kalian gunting, nanti masukkan atau tempelkan di buku tugas kalian. Ini gambar-gambar ini di LKPD sekalian sudah ada, lalu kalian tolong gunting dan ditempelkan di buku kalian. Setelah ditempelkan nanti kalian, Ibu minta tolong diceritakan kembali nih, Nak, urutannya dari awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Lalu hari ini juga setelah selesai pembelajaran kita ada soal evaluasi, sudah Ibu taruh di Google Form ya, sudah Ibu letakkan di Google Form. Soal-soal ini nanti sudah Ibu taruh juga di grup, Ibu share di grup, maaf, Google Form, evaluasi 1, kalian kerjakan, nanti langsung nilai Ibu terima. Seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Maaf. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah lesu ya. Dina tolong pimpin doa, Nak. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Yuk kita semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.